Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan Paujan dari kelas 13 Kimia Analis 1 akan menjelaskan tentang batuan dan mineral untuk tugas pelajaran analisis bahan anorganik. Apa itu mineral? Menurut ilmu mineralogi, mineral adalah suatu zat kristal padat atau padatan senyawa kimia yang homogen, anorganik, memiliki sistem kristal tertentu, terbentuk secara ilmiah, dan memiliki suatu susunan kimia. Terdapat dua cara untuk mengenali suatu mineral. Yang pertama adalah dengan mengenal sifat fisiknya, yaitu bentuk kristal, berat jenis, bidang belah, warna, kekerasan, goresan, dan kilapnya. Adapun cara yang kedua adalah analisa kimiawi atau analisa difraksi sinar X. Cara ini memakan waktu yang lama dan sangat mahal. Agar suatu zat atau suatu benda dapat dikatakan sebagai mineral, terdapat beberapa syarat. Pertama, yaitu terbentuk secara alami. Berarti bahwa manusia tidak membuatnya, tetapi terbentuk sendiri oleh alam. Yang kedua, bersifat anorganik. Berarti bahwa mineral itu adalah suatu zat yang tidak terbuat oleh suatu mikroorganisme. Yang selanjutnya, berbentuk padat. Berarti tidak berbentuk cairan ataupun berbentuk gas pada rentan suhu dan tekanan standar. Yang selanjutnya, yaitu memiliki komposisi kimia. Artinya, semua mineral memiliki suatu komponen kimia yang bervariasi dalam kisaran tertentu. Lalu yang terakhir, yaitu memiliki bentuk khusus. Artinya bahwa atom dalam mineral berada dalam pola sistematis dan berulang. Bentuk khusus mineral ini terekspresikan melalui suatu sistem yang dinamakan sistem kristal. Sistem kristal ini dibagi berdasarkan panjang, pendek, serta kesejajaran sumbu-sumbu kristalnya satu sama lain. Yang pertama ada sistem kubik, yang kedua ada tetragonal, yang ketiga ada ortoromik, yang keempat heksagonal atau trigonal, yang kelima ada monoklin, dan yang terakhir adalah triklin. Proses pembentukan mineral. Mineral terbentuk melalui proses alamiah di berbagai lingkungan bumi yang memungkinkan atom-atom yang bersesuaian saling terikat satu sama lainnya. Yang pertama, penguapan dari lautan, di mana penguapan ini adalah proses perubahan wujud zat dari cair menjadi padatan ketika suhu di sekitarnya bertambah. Yang kedua ada penyubliman gas, di mana penyubliman ini adalah suatu proses perubahan wujud dari gas menjadi padatan. Yang selanjutnya adalah kristalisasi, di mana kristalisasi ini adalah proses perubahan wujud dari cair menjadi padat saat suhu menurun. Yang selanjutnya ada pertumbuhan fasa padat. Pertumbuhan fasa padat ini merupakan tumbuhnya kristal mineral baru sebagai pengganti mineral yang telah ada sebelumnya. Yang terakhir, reaksi padat cair atau padat gas terjadi ketika suatu mineral kontak dengan suatu cairan atau gas. Maka atom dan mineral bereaksi dengan atom membentuk cairan atau gas tersebut, kemudian berikatan dan membentuk mineral baru. Dan mineral berdasarkan komposisi kimia. Yang pertama ada natif elemen yang tersusun dari satu unsur kimia. Yang kedua ada sulfida yang tersusun atas unsur belerang ditambah dengan unsur logam. Yang ketiga ada halida yang mengandung unsur halogen seperti fluorin, klorin, bromin, dan iodin yang bersatu dengan unsur logam. Yang selanjutnya ada oksida dan hidroksida, di mana logam oksigen bersatu dengan logam hidrogen. Yang selanjutnya ada karbonat, di mana tersusun dari logam dengan ion karbonat. Yang selanjutnya ada sulfat, di mana tersusun dari logam ditambah ion sulfat. Yang selanjutnya ada unsur fosfat, di mana unsur logam bergabung dengan ion fosfat. Lalu yang terakhir ada unsur silikat, di mana unsur logam bergabung dengan silikon. Setelah menjelaskan tentang mineral, kita akan melanjutkan pembahasan tentang batuan. Batuan adalah mineral atau paduan mineral yang membentuk bagian utama kerak bumi. Sering kita jumpai di sekeliling kita berbagai macam batuan. Hal itu dapat dilihat dari sifat fisik batuan tersebut, baik dari warnanya, kekerasan, kekompakan, maupun material pembentuknya. Untuk mempermudah membedakannya, dibuatlah pengelompokan atau klasifikasi menjadi 3 kelompok utama, yaitu batuan beku. Batuan beku adalah jenis batuan yang terbentuk dari magma yang mendingin dan mengeras dengan atau tanpa proses kristalisasi, baik di bawah permukaan sebagai batuan intrusif maupun di atas permukaan sebagai batuan ekstrusif.
Lebih dari 700 tipe batuan beku telah berhasil dideskripsikan. Sebagian besar terbentuk di bawah permukaan kerak bumi. Contoh dari batuan beku yaitu obsidian dan granit. Lalu selanjutnya adalah batuan sedimen. Batuan sedimen merupakan bahan atau partikel yang terdapat di permukaan bumi yang telah mengalami proses pengangkutan dari suatu tempat ke tempat lainnya. Sedimen ini apabila mengeras atau membatu akan menjadi batuan sedimen. Contoh dari batuan sedimen yaitu dolomite. Lalu yang terakhir yaitu batuan metamorf. Batuan metamorf adalah batuan yang terbentuk sebagai hasil dari proses metamorfosa, baik itu berupa metamorfosa thermal atau perubahan temperatur, metamorfosa dinamo, perubahan tekanan, ataupun metamorfosa dinamotermal, perubahan temperatur dan tekanan pada batuan-batuan yang telah ada. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.